Ya, pesan saya kepada kawan-kawan lah atau kepada rekan-rekan semua, jangan pernah melakukan transaksi berbentuk uang ya, berbentuk uang berapapun jumlah nominalnya kalau kita belum jelas mengenai orang. Baik. Awal tanggal 8 Februari 2023 pada jam 6 sore, jam 6:07 masuk telepon dengan nomor 0813 9639 mengaku ya Pak, mengaku sebagai Pak Nasution yang bertugas di Polsek aja, di Polsek. Nggak ada di kantornya Polsek Malang itu? Tidak, karena pada saya itu kan saya bilang ini Pak Nasution yang mana? Di Polsek atau di Perani, di Polsek. Oke. Terjadilah pembicaraan pada saat itu yang dia mengatakan bahwasanya dia yang mengaku sebagai Pak Nasution ini melakukan membantu seorang warga si ini ya, mengaku Nasution ini ya. membantu melalui undangan dari lelang, dari badan lelang dan untuk bisa membeli barang lah di badan lelang itu. Cuman pada saat itu dia tidak mengatakan barang apa, cuman termasuk bahwa ada undangan dan terjadilah transaksi antara Pak Nasution dan Pak Acai kalau nggak salah. Acai lah, tidak salah. Iya. Acai melakukan transaksi di Mamanya ini Acai namanya, Acai namanya. Acai kalau nggak salah. Acai. Kalau nggak salah ya, aku nggak salah. Itulah melakukan transaksi di badan yang ada di Sudah 50 juta dan dapatlah komisi pada komisi tidak puas. Itulah yang diceritakan kepada saya pertama. Jadi dia mengatakan di badan lelang itu banyak barang-barang yang akan dilelang, tapi tidak bisa sembarangan orang. Dia harus melalui Keterangan dari si Nasution ini. iya, dan dia punya jalur undangan tersebut. Nah, jadi dia mengatakan kepada saya untuk melakukan suatu kerjasama lah sama saya, kerjasama bahwasanya Udah sama di mana itu Pak? ya saya di apa, dianggap atau dibuatnya seakan-akan saya pengantin ya, barangnya akan diambil dari partai ini kembali untuk kedua kalinya. Saya mendapatkan dia jadi saya diajak bersama dengan komisi dari dua. Saya di Besar berapa itu Pak komisinya? tergantung Jadi bukannya gitu. tergantung berapa besar transaksi yang diminta Pak Acai ini kembali gitu. Bagaimana cara dia menggunakan apa untuk komisi dan perjanjian? Nah, itulah itu kan belum kamu belum dijelaskan. Jadi karena dia merasa cuma dapat 1 juta, barang itu ini 2 juta setengah. Jadi barang tersebut akan dinaikkan harganya melalui saya sebagai yang dianggap sebagai pengembang lah. Nah, jadi terjadilah kesepakatan di situ. Jadi barang itu dihargai dianggap sebesar 2,5 juta.
per unit. Jadi Pada itu kan kita belum tahu berapa banyak iya, barang yang kita ini. Jadi setelah saya pikirkan apa caranya, saya hanya diangkat oleh komputer, jadi itu nomor saya akan itulah. Iya, karena kebenaran saya merasa kenal baik pula sama Pak Anus itu nih. Nah, jadi makanya saya ya nggak banyak bertanya lagi ya. jadi dari pihak yang Pulau Des ini kan kita katakan Pulau Des ini kan, kita katakan yang pihak Pulau Des ini mereka keterangannya kantornya di mana, Pak? Mereka tidak kasih tahu. Saya sudah coba tanyakan itu kantornya di mana, tapi mereka tidak katakan di mana. Jadi yang hanya dia katakan calon pembeli Pak Aceh ini memiliki usaha toko di Jalan Cokro. Di Jalan Cokro. Dia bilang ini pembeli Yang membilangkan itu si si Pak yang ngaku Nasdun ini, Iya. Pulau Des ini. Iya. Pak Istri. Jadi dia minta izin untuk memberikan nama saya kepada Pak Aceh. Jadi dihubungi Pak Aceh ini secepatnya. Ternyata benar. Setelah jam 6:07 itu dihubunginya saya, beberapa menit kemudian Pak Aceh nelpon dengan nomor telepon Pak Aceh ini. Ini Pak Aceh ini menelpon saya dengan nomor 0812 6955 2343. Ini pemesanan sebanyak 30 unit. Jadi apa-apa aja itu yang dia pesan, Kalau dia bertanya, ya. Jadi awalnya dia mengatakan bahwasanya yang benar barang itu punya bapak sebagai pengemudi di sana karena terjadi ya saya kan sudah di iya. Pak Nasdem Si yang mengaku ngaku Nasdun inilah. skenario B saya akhirnya ikut arah dia. Iya. Saya iya kan. Jadi dari harga 2,5 juta yang lalu pada saat pertama jadilah 3,5 juta. Lalu karena kami itulah ya sepakati jadilah itu pemesanan barang sebanyak 30. Jadi apa-apa aja itu dia langsung menghubungi saya melalui SMS ya. Nah, pada saat Oh, ada lagi modul dari sini, Pak? ada terjadilah pemesanan barang yang dia pesan jam 19 lebih 18 itu sebanyak 30 unit kamera Canon S5D sebanyak 20 unit, iPhone 11 Pro Max sebanyak 10 unit. Jadi keseluruhan harga sebanyak 30 unit. 30 unit.
pembicaraan sama dia awalnya kan enggak 19 itu setelah sholat maghrib karena terputus pembicaraan karena saya melaksanakan sholat maghrib. Terputuslah pembicaraan dengan Pak Aceh ini karena saya katakan nanti lah setelah saya selesai sholat maghrib mau menghubungi nanti inilah. Jadi selesai sholat maghrib, apakah ada pembicaraan lagi dengan mereka? Tidak, saya langsung yang mengaku Pak Nasution ini terus menghubungi saya. Dia menghubungi saya kembali, dia mengatakan sudah ada pemesan dari Pak Aceh, sudah saya katakan. Nah, jadi pada saat Pak Aceh ini berbicara, di samping itu memang ada seorang kayak suara wanita yang tua juga mengatakan mereka akan langsung bergerak ke gudang. Saya tidak tahu pasti gudang mana, saya nggak tahu. Iya. Ke gudang, memang saya dengar itu. Jadi yang mengarah ke gudang itu istrinya dan katanya anggota pegawai Pak Aceh. Kalau cepat diselesaikan. Suaranya itu logat Cina kan atau bunyi Seperti Cina. Kalau Pak Aceh ini pas sekali bahasa. Enggak, kita perempuan ini bahasanya tidak. Karena saya sudah di apa? Itu saya umumin. Saya diumumin kembali sama Pak Nasution ini. yang mengaku Nasution. Sudah ada pemesan sudah. Jadi saya beritahu pemesannya ini katanya. Ya pada saat itu ya senang lah 30 unit kali 1 juta apa tidak? 50 juta. Wah, rezeki ini kan saya pikir. Jadi saya katakan hati senang lah pada saat itu. Ketahuan sampai nasional bilangnya kan 30 menit. Jadi saya bicarakan masalah. Oke. Disinilah baru mulai. Inilah dia baru mulai apa istilahnya masyarakat Indonesia menipu atau mempercayai. Kenapa? selalu berinovasi, Karena dari tahap awal tidak ada memajukan teknologi, kepolisian tapi modern setelah ada permasalahan ini baru saya berbakti pada negeri. ya Setiap bahwasanya untuk Indonesia pengambilan prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti, bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami bayangkan melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti, Polri presisi prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti, bakti untuk negeri, Polri presisi. Dia dari Pak Nasution ini juga membantu saya untuk
menangani dana Iya. 35 juta ini. Kalau udah semangat lah. Iya, karena kan bagi dua gitu. Iya. Jadi dia katakan bahwa dia kerja di sana, saya untuk dana. Nah, dia dibandingkan. Jadi karena sudah ini sudah ya, memenuhi Pak Aca. Mau baca ini pula. Iya. Pada kumpul. Nah, pada pukul berapa lagi? Ada beberapa yang harus kita Pengayom apa sejati melindungi itu tugas kami. Wow. Kapan saja kami selalu ada, kelana sampai ke pelosok kembali desa, dari berkawan dari sini. dan bermasyarakat. Tanpa pamrih kami selalu menjaga. Jika ada masalah jangan segan, Om Babin pasti selalu Om Babin selalu terpanggil, keamanan kenyamanan warga terjamin. Om Babin selalu ikhlas peduli, melayani tulus dari hati. Di satu sisi juga sih yang menurut Pak Presiden itu mendesak supaya dananya cepat ada. Pelosok desa, Jadi pada saat itu saya telepon lah, bagaimana nih Tanpa pamrih Bang, kami selalu ini dana menjaga. kurang. jika ada masalah jangan Kurang. segan. Jadi Om bilang, pasti ya udah gini aja lah, gini aja. Kita bagi dua saja. Om Babin Bagi dua selalu dan terpanggil, keamanan kenyamanan warga terjamin. Om Babin selalu ikhlas bagi yang 75 juta ini masuk langsung ke bendahara. Om Babin Yang selalu ini lah terpanggil, keamanan Iya. kenyamanan warga terjamin. Om Babin selalu ikhlas Cobalah upayakan dulu ke Pak Aca ya, kalau mau dia seperti itu. Tapi pada saat rasa hati, dia tidak masuk. Om Babin pengabdian Polri. Tahu bagaimana sistem penyetorannya antara mereka lah. Bahwasannya dibilang diyakinkan sama Pak Nusuk bahwasanya Pak Aca ini nggak akan mau itu pasti dibagi dua. Wajib dia pasti mau transfernya ke saya penuh. Dengan catatan saya harus mengeluarkan dana setengah atau sepertiga dari barang yang di order di badan lelang negara itu. Dibilang, oke lah, itu pun dia tetap kasih tahu, dia ucapkan sebutkan nomor rekening Pak Arsandi yang dikatakan sebagai bendahara di badan lelang. Dia kirim di badan lelang itu. Ada nomor ini. Ada. Jadi setelah saya terima nomor rekening dari Arif Andi ini yang dikatakan benar dari yang mengaku sebagai saksi ini, saya SMS lah ke Pak. Bahwa sistem pembayaran itu terpecah menjadi dua pengiriman. Nah, pertama ke atas nama saya sebesar 30 juta karena ketemu. Nah, yang kedua sebagai modal untuk pengambilan itu sebesar saya kirimlah pada saat itu jam 19.36 nomor rekeningnya untuk dikirim karena berhubung istrinya dan anggota sudah sampai posisi gudang dan ini inilah dikirim. Saya kirim saya Aca itu Yang suka mengaku nama. Berarti bapak ini udah telat.
telepon dia mengaku namanya Nasution, kerjanya di polsek, tapi nggak disebutkan polsek mana. Jadi setelah saya kirim, saya dihubungi kembali ke Pak Acai. Nah, dia merasa komplain. Komplainnya ini kenapa harus dua tabungan, dia bilang. Saya nggak mau seperti ini. Saya mau bayar penuh ke kamu, maksudnya ke saya, Pak Acai ini. Barangnya keluarkan dulu. Oh, abang bilang gitu. Ya, enggak Pak Acai itu ya Oh, mengatakan. Iya. Dia tidak mau sistem 2 kali pembayaran ini. Oh, Nah, seakan-akan dia supaya lebih meyakinkan saya, supaya saya itu lebih berusaha untuk mengeluarkan uang saya ke iyalah. Pak Arsandi ini. Oh, sudah. Iya. Kok saya nggak mau sebenarnya. Nggak bisa karena pembayaran saya dulu seperti ini dengan Pak Nasution itu nggak seperti ini. Nah, jadi antara Pak Aceh dan Pak Nasution ini pintar lah untuk mempengaruhi. Jadi pada saat itu transaksi kembali, baru melakukan transaksi komunikasi lagi. Jadi Pak yang melakukan kembali terus menghubungi saya, terus meyakinkan saya supaya dana itu cepat saya usahakan. Dari yang 35 juta, dia katakan menjadi 20 juta. Nah, dan itu 20 juta supaya dananya supaya saya bisa ini kan supaya cepat selesai dan keuntungannya 30 juta itu bisa cepat lagi didapat. Nah, jadi pada saat itu saya betul-betul terpengaruh. Jadi mulai dari bahasanya apa semua itu sangat meyakinkan dan betul-betul meyakinkan saya. Saya terpengaruh, benar-benar sangat terpengaruh. Jadi pada saat itu karena sudah mendesak kali kondisi, saya ambil inisiatif sementara uang saya untuk mendukung barang sana. Saya tidak pikir panjang lagi nih, karena sudah dipengaruhi. Nah, saya tidak pikir panjang. Saya mencari lah ke rekan-rekan saya, teman-teman saya, untuk menggadaikan kendaraan roda 4 saya. Dan membuat saya di situ lah. Jadi sepanjang sekitar 15 menit sekali atau 10 menit sekali ini saya melakukannya selalu menelpon. Karena catatan sudah dapat, lebih meyakinkan saya, terus meyakinkan dengan nominal yang dari 35 turun ke 20, turun ke 10. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya ini ditunjukkan sama Allah lah, kita bilang bahwasanya ini yang nggak benar seperti kayak gini. Dari semua 3 orang teman-teman saya yang saya jumpai, 3-tiganya tidak ada. 3-tiganya tidak ada. Jadi terakhir harapan saya setelah itulah putus asa lah saya di situ. Karena untuk menggadaikan mobil kan kita harus betul-betul percaya. Udah putus asa, nggak dapat lagi. Pada saat itu memang benar bodoh saya, nggak berpikir panjang. Ini kembali lagi nih mengapa menelpon mempengaruhi untuk saya meyakinkan. Jadi Pak Aceh ini kembali lagi menelpon saya. Jadi bagaimana tuh istri saya membuat saya tidak terlalu lama. Karena ini sampai jam 10 malam saya baru sadar bahwasanya saya kondisi saya dipengaruhi orang, bukan kondisi yang sebenarnya. Ya pada saat itu terakhir kali saya punya inisiatif, saya punya teman, ada tetangga lah abang kita lah gitu kan. Toh jadi saya tahu dia kemana, dia kebenaran di rumah, dia kan juga di bekerja di Belawan, dan jadi saya jumpai dia. Saya itu udah lagi di rumah kami. Saya bilang, saya bukan bang, jadi dia bilang apa? Jadi saya bilang, ceritakan kronologinya sama dia. Di situ beliau baru bisa menyadarkan. Apa
Gimana cara dia menyampaikan? Jadi dia dengar alur cerita saya dari awal yang dari sore sampai jam 10 malam itu. Jam 10 malam itu dia ceritakan yang benar-benar sama dia dan pengambilan darah yang bermanfaat itu di luar nalar. Tanggapannya asal dikatakan yang Kau di sini mau dipengaruhi apa ya bahasa sekarang di luar desa lah kayak gitu kita bilang ditipu lah gitu. Saya nggak tahu bahasa apa kan di luar desa. yang dikatakan kembali lah ya. Nah itulah. Prodes. Jadi di saat setelah dia mengasih arahan sama dia pada saat itu saya tetap tertutup dengan nominal 30 juta itu keuntungan itu. Tetapi itu saya mau saya kerja karena saking pintarnya mereka membuat alur cerita ini dan disitulah dia mengajarkan saya di situ baru saya. Setelah itu dia kembali menelpon terus tidak saya angkat dia mendukung sebagai Dan setelah 2 minggu kemudian setelah berapa tahun baru ketemu yang asli, orangnya ternyata tidak ada. Nah, pada saat itu saya benar-benar yakin mulai dari suara bahasa dari apa ya keakrabannya mereka membutuhkan benar itulah sindikat. betul-betul mereka benar-benar apa ya meyakinkan memang sangat Coba aku kasih sama. ya pesan saya kepada kawan-kawan lah atau kepada rekan-rekan semua jangan pernah melakukan transaksi berbentuk uang ya berbentuk uang berapapun jumlah nominalnya kalau kita belum jelas mengenai orangnya baik itu dia mengaku kawan kita keluarga kita jangan kita melakukan transaksi uang ke orang tersebut kalau kita memang belum jelas siapa orang itu. Jadi alangkah baiknya kita pelajari dulu masalahnya, benar-benar dipelajari masalah memang benarkah dia itu rekan kita, saudara kita, tetangga kita atau semua yang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Kalau memang jelas ya silahkan. Tapi kalau memang belum jelas bentuk apapun itu ceritanya, bentuk apapun itu alur pertolongan yang dia butuhkan, tolong dipelajari kembali. Jangan secepat mungkin seperti yang saya lakukan, melakukan suatu hal yang sangat bodoh lah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa dan kita lebih waspada terhadap jenis-jenis atau macam-macam kejahatan sekarang ini dengan banyak cara atau modus dibilang ya modus yang mengatasnamakan ini jadi saya kepada kawan-kawan semua lebih banyak nah hal ini sudah terjadi kepada saya sampai ya, alhamdulillah masih dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dari kita bilang kejahatan mereka kepada saya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Ada yang tambahan? Baik, terima kasih. Jadi kalau pesan dari saya selaku saya pihak kepolisian dari Babin Kapolres Kabupaten Bandung menyampaikan dan memesankan kepada warga masyarakat khususnya di Kota Tanjung Balai tetap waspada dan antisipasi dari para penipu, para perodes yang kerap terjadi kapan saja, di mana saja bisa datang kepada kita. Dan kalau ada yang menelpon mengatasnamakan melalui dari pihak telepon, dari suara WA, jangan cepat gampang percaya. Sebelum kita melihat langsung orangnya, sebelum kita langsung bertemu dengan orangnya, jangan kita langsung percaya dengan
siapa yang menelpon kita. Apalagi kerap terjadi seperti yang dialami Bapak ini, bahwasanya ada menelpon katanya namanya Pak Nasution, kerjanya di Polsek tapi tidak disebutkannya, dan hampir saja hangus uangnya termakan oleh para sindikat dan Polres. Jadi tingkatkan kewaspadaan terhadap para penipu, para Polres yang ada di mana saja dan kapan saja bisa datang kepada kita. Sekian. dalam menjalankan tugas.